Selamat Ketua. Kakakku menikah jauh 8 tahun. 8 tahun tak pulang. Setiap telepon, selalu bilang hidup bahagia. Hari ini malam jelang Imlek. Aku mau lihat langsung. Benarkah dia baik-baik saja? Halo. Halo. Kamu di mana? Suruh cepat pulang, siapkan makan malam keluarga Imlek. Kamu kemana lagi? Dengar ya, Livia baru pulang dari luar negeri. Kalau kamu telat, tunggu saja hukumanku. Suami, aku jatuh. Jatuh? Mau cari alasan lagi ya? Suruh belanja sayur, banyak alasan. Ini peringatan terakhir. Cepat pulang masak, rapikan rumah. Atau kubunuh kau. Kak, Nadia, kok kamu datang? Kak, inikah yang kau bilang hidup bahagia menikah jauh? Aku... Nadia, jangan urusi aku. Cepat pergi. Kak, mereka memperlakukanmu begini. Harus kuperlihatkan akibat mengganggumu. Nadia, 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 Nadia. Jangan pergi. Ini takdirku. Takdirmu tak boleh mereka tentukan. Kak, bawa dia ke rumah sakit swasta. Perawatan 24 jam. Kalau ada masalah sedikit, kalian yang kutuntut. Siap. Kak, kau menikah jauh 8 tahun? Tak kusangka, hidupmu justru seperti neraka. Mulai sekarang, aku yang akan menggantikanmu menghancurkan keluarga mereka. Keluar semua sekarang. Kak, 8 tahun ini, bagaimana kau bertahan? Perempuan murahan. Rok ini kok belum disetrika? Kalau sampai mengganggu pemain mayong besok, aku habisi kau. Ibu, aku segera pergi. Tak berguna. Bikin kesal. Teriak apa? Bukannya aku suruh pulang untuk bersihkan rumah, merapikan semuanya, dan siapkan makan malam Imlek. Kok baru pulang? Sebentar lagi Sinta dan suaminya datang makan malam Imlek. Kalau lihat rumah berantakan begini, kan memalukan Rizky dapat istri seperti ini. Kau tak tahu malu. Rizky masih butuh muka. Nenek tua menyebalkan. Sepanjang hari nganggur di rumah makan terus jadi gendut. Tak tahu bantu urus rumah? Memangnya nunggu aku pulang untuk membereskan? Mimpi. Apa katamu? Coba ulangi. Berani-beraninya bicara begitu padaku. Kurang ajar. Nenek tua, nenek tua, nenek tua. Kau memang manusia suka dihina. Ayu Santoso. Berani kau memakiku? Aku ini mertuamu. Mertua Cis. Selama bertahun-tahun, selain menindasku dan memperlakukanku seperti anjing, perbuatan baik apalagi yang pernah kau lakukan? Sepanjang tahun, dari pagi hingga malam, bahkan di malam tahun baru, Imlek aku harus melayani keluargamu. Semakin kupikir, semakin geram aku. Persetan denganmu. Tebal benar mukamu. Sampai-sampai tanganku sakit karena menampar wajahmu. Ayu Santoso, beraninya kau memukulku. Kau berani memukulku di malam tahun baru Imlek? Kau tidak takut kena hukuman langit? Hukuman langit? Keluarga Wijaya sudah terlalu banyak berbuat jahat. Aku
adalah hukuman langit untuk kalian. Baik-baik kau. Kau berani melawan. Aku akan telepon anakku sekarang. Suruh dia langsung pulang untuk menghajarmu. Bagus. Cepat panggil dia pulang. Kebetulan sekarang tanganku sangat gatal. Panggil dia pulang. Biar ku hajar sekalian. Kau- Apalagi kaunya? Pergi sana. Cepat panggil dia pulang ke sini. Gila, gila, gila. Anakku, cepat pulang lihat istri macam apa yang kau nikahi ini. Ibu, kenapa? Aku tak mau hidup lagi ya. Anak menantu, kalian pulang tepat waktu dia mau memukulku sampai mati. Tepat sekali kalian datang. Ayu Santoso, beraninya kau memukul ibumu di malam tahun baru Imlek. Dia bukan ibu kandungku. Bukan ibumu? Kakakku yang menikahimu, kau sudah jadi bagian. Apa kata ibu, kau harus terima. Sampai mati pun kau tak boleh membantah. Bagus. Kau juga harus melayani ibu mertua. Jangan samakan dirimu denganku. Jangan lupa, dulu kan kau yang minta kakakku menikahimu. Betul. Kau ini perempuan mandul. Ibu, jangan marah dulu. Cepat ke dapur, ambil sarang burung walet biar ibu tenang. Minta maaf yang baik pada ibu. Mau sarang burung walet? Baik. Cih. Jangan marah. Ibu, jangan dengan kakak iparku, jangan ambil pusing. Aku akan menasihatinya. Dia pasti nurut. Ya, pergi. Hajar dia. Kakak ipar, biar aku. Kau kan sudah capek. Cari mati. Lambat sekali. Cepat bawa ke sini. Minta maaf pada ibu. Ibu, silakan minum sarang burung walet. Apa ini? Tentu sarang burung walet. Ini pasti bukan. Kau mau melawan? Cepat ambil sarang burung walet bawa ke sini. Aku bilang ini ya ini. Ayu Santoso, kau gila. Apa yang kau lakukan? Kau memberiku minum apa? Jijik sekali. Tentu air liurku. Bagaimana? Enak. Kau perempuan gila. Berani kau suruh ibuku minum air liurmu? Kau mau bikin onar? Betul. Aku memang mau kacaukan keluarga Wijaya. Kakakku menikah jauh 8 tahun. Tak tahu berapa banyak hinaan yang dia terima. Hari ini ku balas semuanya. Ayu Santoso, kami salah apa padamu? Selama ini di rumah, kau tak pernah kerja. Cuma urus anak dan bersih-bersih. Anjing pun bisa kerjaan ini. Kau masih tak puas? Tak tahu terima kasih? Aku tak pernah kerja. Aku tak tahu terima kasih. Sinta Wijaya, jangan lupa. Implan payudaramu dibeli pakai maharku. Kau ngomong apa? Aku yang ngomong. Barang-barangmu semua palsu. Ayu Santoso, dasar perempuan gila. Berani melawan? Jangan lupa. Dulu kan kau yang minta masuk sini? Aku yang minta. Kalian yang menipuku supaya aku menikah masuk. Kalian semua penipu. Menipu maharku untuk beli rumah anakmu. Menipuku keluar kerja. Keluarga kalian anjing tak setia. Tai di jalanan sampai berebut makan. Kau bilang kami anjing? Baiklah, akan kurobek wajahmu. Ayu Santoso, kau benar-benar gila. Berani kau pukul ibuku di depanku? Hari ini akan kutunjukkan kekuatanku. Kau berani memukul putriku? Arif Lim, dasar tak berguna. Apa yang kau lakukan di sini? Istrimu dan mertuamu sudah dipukuli orang. Kau cuma bisa menonton? Bantulah. Hei kau, jangan pukul lagi. Kalau terus, aku tak segan-segan. Arif Lim, istrimu dibunuh orang. Ayu Santoso, kau yang memaksaku.
Jangan salahkan aku memukul perempuan. Keterlaluan, kacau. Di malam tahun baru Imlek, menantu perempuan memukul seluruh keluarga kami. Kalau tetangga sekitar tahu, kau tak tahu malu. Tapi aku masih punya harga diri. Wajah tuamu sudah kau coreng sejak lama. Tetangga mana yang tak tahu? Keluargamu ini vampir semua. Menggunakan uang bawaan nikahku untuk kepentingan kalian semua. Bahkan pekerjaan putramu dapat lewat hubungan orang tuaku. Kau punya harga diri? Lelucon terbesar. Kenapa? Tak bisa bicara. Tahu kenapa? Karena yang kukatakan fakta. Keluargamu ini, semua. Ibu, ada apa? Cepat, cepat panggil kakakmu pulang. Dia sudah tidak bisa kuatur. Bagus. Cepat panggil dia pulang. Hari ini kubersihkan urusan kalian. Sudah hampir selesai. Tinggal dia yang belum kuhajar. Om Hendra Gunawan, coba cicipi teh ini. Ini ku minta tolong teman untuk membawanya khusus dari luar kota. Rasanya manis setelah diminum, tidak pahit atau sepat. Rizky Wijaya ini masih seperti waktu kecil, sangat penurut dan baik hati. Iya, Livia. Selama kamu tidak di sini, Rizky sering berkunjung, membawakan banyak hadiah. Kami sudah menganggapnya seperti anak sendiri. Masa cuma dianggap seperti benar? Iya. Sayangnya, Livia, kami berangkat ke luar negeri terlalu awal. Rizky kebetulan saat itu sudah menikah. Kalau tidak, kalian berdua... Ibu, jangan asal bicara. Bang Rizky, rumah tangganya sudah bahagia. Itu om tante tidak bisa bersatu dengan Livia. Aku juga menyesal. Tapi tenang saja. Karena Livia sudah kembali, aku pasti akan merawatnya dengan baik. Keluarga ada keperluan apapun, kedepannya semua akan kutanggung. Benarkah Bang Rizky? Jangan bohong padaku. Tentu saja kepadamu, aku selalu menepati janji. Oh ya, Bang Wijaya. Imlek begini. Nggak pulang temani keluarga. Istri kamu mungkin masih nunggu di rumah. Ibu rumah tangga itu, lihat aja udah bikin kesal. Tahun ini, aku temani om tante. Bang, gawat! Cepetan pulang sama kita. Ada apa? Kenapa? Kakak Ipa ada gila. Apa? Aduh! Anakku akhirnya pulang. Menantu ini gila. Ngehina aku, ngehina Sinta, ngehina mantumu juga, nindas kita semua. Nak, belah kita. Bang, Ayu Santoso itu jahat banget. Kamu masih berani duduk? Berdiri! Lagi ngomong sama aku? Kukira cuman gonggongan anjing. Berani sekali membantah. Ayu Santoso, aku suami kamu. Perkataan aku, cuma dengerin. Jangan berani nanya. Ngerti? Kamu Wijaya. Zaman sekarang masih pakai paham patriarki? Kuno banget. Percaya nggak? Satu pukulan bunuh? Ayu Santoso, gitu caranya? Bicara sama suami? Di mata kamu, masih ada aturan nggak? Kenapa aku nikahin kamu perempuan kayak gini? Angkat sepatu Livia aja nggak pantas. Bang Rizky, jangan bilang begitu. Kakak ipar pasti karena kamu mau Imlek di rumahku. Jadi timbul salah paham. Hatinya tak enak. Jangan salahkan dia ya. Bang Rizky. Panggilannya mesra sekali. Sampai segini butuh saudara? Oh. Orang tuamu bukan mandul. Bang Rizky, lihat kakak ipar bilang apa-apaan ini? Aku nasihati dia baik-baik, dia malah ngomong begitu. Aku nggak mau hidup lagi. Ayu Santoso, kamu keterlaluan. Mulutmu busuk. Mana ada sisa sifat istri ibu soleha? Kamu benar-benar perempuan jahat. Aku pernah bilang mau jadi istri ibu solehah. Berdasar apa kamu tentukan hidupku? Aku setuju. Kamu pengen cari istri solehah, cari ibumu sana. Dia pasti rela.
Kamu... Apa kamu? Keluarga parasit. Kalau bukan gue, kalian bisa kayak gini? Gue ngandelin elu. Gue perlu ngandelin elu. Prestasiku sekarang aku kerjain sendiri perlahan-lahan. Hasil kerjamu? Kalau bukan gue minta orang tuaku kasih kerja, kamu masih melarat. Bisa hidupin perempuan? Kak, dulu Kak rela tinggalkan pekerjaanmu untuk minta jabatan buat si brengsek ini. Sekarang dia merasa semua itu hasil usahanya. Kasian deh, Kak. Berdasarkan apa kau bilang gitu? Aku dan Bang Rizky hubungannya bersih. Apa buktinya? Perkataanku Itu buktinya. Livia Gunawan, saat Imlek begini, datang ke rumah orang, merebut pasangan orang, sok polos, pura-pura lemah, adu domba, hancurkan rumah tangga orang, berlagak sok polos, masih bilang diri bukan orang jahat? Kau, Bang Rizky, lihat dia. Dia fitnah kita. Ayu Santoso, Kau keterlaluan. 8 tahun ini, aku yang menafkahimu, menyokongmu. Begini caramu menjelek-jelekkan suamimu sendiri, kau menafkahiku? siapa yang nggak tahu? Selama 8 tahun ini, semua uang yang kau hasilkan dihabiskan untuk perempuan ini. Semua pengeluaran rumah tangga aku yang hemat setetes demi setetes untuk mengumpulkannya. Kamu masih berani bicara? Diam. Uang yang dihasilkan anakku, dia berhak membelanjakannya untuk siapapun. Kamu sudah 8 tahun menikah ke keluarga Wijaya, tapi tak kunjung hamil. Malu-maluin masih tinggal di sini. Anakku, ceraikan dia. Betul. Kalau Kak Livia jadi kakak iparku, hidup kita pasti lebih baik dari sekarang. Dasar pembawa sial. Keberuntungan keluarga kau habiskan semua. Kalian memang cocok jadi keluarga. Satu perangai semua. Hanya penjahat profesional yang bisa membodohi keluarga. Tak tahu balas budi ini dengan beberapa kata. aku tidak, Kak Ayu. Kenapa kau berkata begitu padaku? Bang Rizky, dadaku sesak, kepalaku pusing. Ayu Santoso, keterlaluan kau. Lihat kau buat Livia sampai seperti ini. Dia tidak sehat, kau masih menyakitinya? Ayu Santoso, jahat sekali kau. Kalau terjadi apa-apa pada Livia, ku hancurkan wajahmu. Bang Rizky, aku tak tahan. Dari kecil, tak pernah ada yang memakiku seperti ini. Kumohon, jangan biarkan kakak ipar memakiku lagi. Ya, baik. Aku akan suruh dia minta maaf padamu. Ayu Santoso, sekarang ku suruh kau segera sekarang juga minta maaf pada Livia. Kalau tidak, tak akan kuampuni. Mau diapain? Aku cerai denganmu. Cerai. Ya, cerai. Bagus. Cuma sakit dada kan? Aku punya banyak cara obatin. Nona Livia Gunawan? Bagaimana? Masih sakit? Livia! Ayu Santoso, kau keterlaluan. Bagaimana bisa kau perlakukan Livia sekejam itu? Suka jadi orang jahat. Inilah akibatnya. Dasar gila. Kau mau hancurkan seluruh keluarga kita. Diam saja ngapain? Bawa ke rumah sakit, cepat. Kak, ini makan malam keluarga Imlek yang kau buat untuk keluarga tak tahu balas budi itu? Kak, makan malam buatanmu enak banget. Ayu Santoso, kau pukuli Livia sampai begitu. Masih santai makan di sini? Kenapa? Lumayan enak. Coba. Dasar jahat. Semua karena kau. Kami bahkan tahun baru tak bisa merayakan. Makan malam keluarga Imlek pun tak sempat makan. Bukannya masih ada sisa ini? Makanlah. Apa? Kau suruh kami makan sisa makananmu? Kau... Ada masalah. Tahun-tahun sebelumnya kan selalu kalian makan sendiri. Aku makan sendiri. Tahun ini,
Aku kasih sisa makanku buat kalian. Ayu Santoso, kau berani melawan? Nasi sisa ini hanya untukmu. Masa kami makan ini? Maksudmu, aku cuma pantas makan sisa? Omong kosong. Kau yakin? Kalau kau buat aku kesal, nanti sisa lauk ini pun tak kau dapat. Baiklah. Kalau begitu, jangan makan semuanya. Ayu Santoso, apa maumu sebenarnya? Tahun baru begini, kau mau hancurkan keluarga ini puas? Bukannya seluruh keluargamu mau makan malam keluarga Imlek? Makan semuanya. Perempuan ini berani mukul anakku, kau... Aduh! Perempuan ini akan kusuruh anakku cerai denganmu. Cerai? Tidak boleh. Aku di sini belum puas main. Mengerti? Aku belum mau cerai. Kau bilang tak cerai ya tak cerai? Ku beritahu, perempuan pembuat onar sepertimu. Aku, Rizky Wijaya, hari ini tegas bilang, keluarga Wijaya tak mungkin terima perempuan sepertimu. Keluar dari keluarga Wijaya, pergi jauh-jauh. Apa dosa keluarga kami di kehidupan sebelumnya sampai menikahi pembawa sial sepertimu? Pukul mertua, hina adik ipar. Kau bikin rumah kami kacau. Kau cuma mau merugikan kami. Betul. Ibu benar. Kau bencana. Sudah 8 tahun menikah, hidup dari kami. Sekarang berani memukul. Kira kami tak ada orang? Pergi sekarang? Kalau tak pergi, barang-barangmu akan kami buang. Berani kau? Coba. Dan aturan keluarga ini, kapan kau yang berkuasa? Suruh pergi, langsung pergi. Hah? Atau terungkap rahasiamu? Akui selingkuh dan mau cerai, merasa bersalah? Mau aku keluar tanpa bawa apa-apa, lalu bawa selingkuhan, nikmati hartaku? Kau... Jangan fitnah. Aku dan Livia cuma teman biasa. Tak ada apa-apa. Tak ada perselingkuhan. Jangan tuduh aku seenaknya. Tuduhan palsu, Rizky Wijaya. Coba ngaca dulu. Dari ujung kepala sampai kaki, mana yang lebih bersih dari air kotor? Diam kau. Dengar ya, aku kepala keluarga Wijaya. Kusuruh pergi, harus pergi. Aku yang pergi, Rizky Wijaya. Sadarlah. Yang harus pergi adalah kamu, si pengkhianat tak tahu balas budi, pria brengsek selingkuh. Aku keluar tanpa bawa apa-apa. Mimpi. Dengar. Semua di rumah ini milikku. Betul. 8 tahun kau menikah ke keluarga kami, makan minum kami, tinggal dan pakai baju kami. Sekarang berani teriak-teriak pada Rizky, berkata kasar, berani sekali. Maya Halim. Raba hati hitammu yang tak punya nurani. 8 tahun ini, setiap teguk air yang kalian minum, setiap suap nasi yang kalian makan, setiap helai baju yang kalian pakai, mana yang bukan beli pakai uangku? Ayu Santoso. Diam. Kamu juga. Baju bermerek yang kau pakai, kalung dan gelang tanganmu, mana yang bukan ku beli pakai uangku? Jangan ngomong sembarangan. Ini semua abang yang belikan. Apa urusannya denganmu? Jangan sok pamer. Masih ngeles. Baik, akan ku hitung dengan jelas. 8 tahun ini, hidup kalian siapa yang nanggung? Kak, 8 tahun ini, kau memberi segalanya, habiskan tenaga dan uangmu, tapi cuma dikasih ke orang-orang tak tahu balas budi ini. Bagus, silakan. Katakan. Hari ini mau kulihat bisa ngomong apa. Baiklah. Rumah yang kalian tinggali ini, dan mobil yang kau, Rizky Wijaya pakai, itu semua orang tuaku beli untuk pernikahanku. Mas kawin Sinta Wijaya, bahkan pekerjaan Arif Lim. Semua pakai uang bawaan nikahku. Itu yang ku keluarkan. 8 tahun ini, kebutuhan sehari-hari, sosialisasi, bahkan hajatan keluarga Wijaya, nikah dan duka. Mana yang bukan pakai uangku, dibeli. 1 sen pun, ku sesakan dari gigiku untuk ditabung. Kalau bukan aku, yang punya tabungan sebelum nikah, keluarga Wijaya sudah cuma makan angin di jalan. Omong kosong. Aku omong kosong. Aku hampir lupa. Gelang emas besarmu ini, waktu ulang tahunku tahun lalu, kan ku belikan untukmu? Habis 66 juta rupiah. Hah,
Ayu Santoso. Gelangku. Perempuan ini, jangan sentuh gelangku. Badan gemuk sungguh mengganggu. Ayu Santoso. Harus jadi seperti apa keluarga ini kau rusak, baru puas. Cuma suruh kerja ringan, berlebihan amat. Kerja ringan? Rizky Wijaya, berani tanya begitu. 8 tahun ini, aku yang keluar uang dan tenaga. Aku melayanimu, bahkan cuci celana dalammu. Kau anak gede manja. Omong kosong apa lagi? Dengar ya, yang itu pernah ku cuci sendiri. Jangan fitnah aku. Aku fitnah. Rizky Wijaya, kau sudah 30 tahun, celana dalam sendiri aja tak bisa cuci. Kau lelaki tak berguna, pengecut, cuma bisa andalkan perempuan. Tak ada apa-apanya. Dan kalian semua, di rumah ini, cuci baju, masak, bersih-bersih, siapa yang kerjain? Aku. Hah? Maya Halim, tahun lalu kakimu patah. Aku yang layani, mandikan, suapi. Semua aku. Aku apa lagi? 8 tahun ini, aku bangun lebih pagi, tidur lebih larut. Aku tanggung semuanya sendiri. Akulah kepala keluarga ini. Kalian cuma sekumpulan benalu yang hisap darahku. Benalu. Kamu sudah menikah ke keluarga Wijaya, jadi menantu keluarga kami. Lakukan ini sudah kewajibanmu, sudah sewajarnya. Lagi pula, selama 8 tahun di sini, tak beri aku cucu sama sekali. Kewajiban sebagai menantu pun tak kamu penuhi. Masih berani sombong di sini. Masih berani ungkit masa lalu. Tahu diri konyol. Mau hamil atau tidak, urusanmu apa? Keluarga Wijaya ini mau warisi takhta apa? Atau bagi-bagi harta melimpah? Ku dengar ya, ibu benar. Sebagai istri beranak itu tugasmu. Dengar ya, harus beranak untukku, lahirkan 8 putra, baru bisa tebus kesalahanmu. 8 putra Rizky Wijaya, otakmu kemasukan air apa? Keluarga Wijaya ini sekumpulan tak berguna. Buat apa punya anak? Hah? Terus hidup mengisap darah orang? Tak mungkin. Kalau mau cari saja perempuan itu, suruh dia beranak. Dia suka pura-pura, pasti mau. Jangan berani-berani di sini minta tambah lagi. Tak tahu terima kasih. Kalau bukan karena kakakku hebat jadi manajer di luar, cari uang besar menopang keluarga Wijaya, kau pasti sudah tak tahu di jalan mana mengais sampah dan mengemis. Kau cuma ibu rumah tangga, tiap hari di rumah cuma makan gaji buta, sama sekali tak berguna, tak menghasilkan uang sepeser pun, masih berani bilang semua di rumah ini milikmu. Kau tak punya malu apa? Kakak ipar itu, sebenarnya kakakku juga susah kan? Betul kan? Di luar masih harus minum-minum dan harus menjamu klien. Bukankah semua ini demi keluarga kita? Kalau bukan karena aku di luar berjuang mati-matian, kau cuma makan angin. Aku kasih tahu, semua di rumah ini adalah hasil kerjaku. Kau cuma kebagian sedikit keuntunganku. Sekarang masih berani sama aku bicarakan syarat. Kau pantas? Rizky, kau masih berani di sini berpura-pura baik. Pura-pura kasihan, wajahmu lebih tebal dari tembok kota. Lebih keras dari batu di zaman. Ayu Santoso, diam kau. Aku kasih tahu, perceraian hari ini pasti terjadi. Kau keluar tanpa bawa apa-apa minggat dari keluarga Wijaya. Pergi. Suruh aku keluar tanpa bawa apa-apa? Coba ulangi sekali lagi. Aku Diam. Sekarang habiskan nasi sisa di lantai itu untukku. Tetes pun tak boleh tersisa. Siapa yang berani menyisakan akan kuhukum kalian habis-habisan. Kenapa perintahku tak didengar? Aku lelah mau tidur. Jangan ada yang berani bersuara sedikit pun. Ini baru permulaan. Akan kubuat mereka perlahan-lahan membayar 1000 kali lipat kembali. Ayu Santoso kemana? Aku lapar sekali. Semalam belum makan. Aku juga lapar. Ini siapa tahu dia pergi kemana. Ayu Santoso dari pagi sudah keluar. Apa? Perempuan itu berani keluar tanpa membuat sarapan? Itu kalian siapa yang bisa memasak untukku? Aku sangat lapar.
Ibu juga tak bisa masak. 8 tahun ini aku tak pernah masak. Aku tak bisa. Aku juga tak bisa. Lalu bagaimana? Setelah harus ke rumah sakit menjenguk Livia Gunawan. Sudahlah, tak sempat lagi. Nanti beli di jalan saja. Baiklah. Kemeja baruku di mana? Ayu Santoso. Perempuan itu taruh di mana? Yang itu, Ayu Santoso. Perempuan itu ternyata tak cuci baju. Dia mau apa sih? Sekarang aku pakai apa untuk keluar? Benar. Harus dihukum dengan keras. Perempuan ini nggak ngapa-ngapain. Keluar seenaknya. Lihatlah. Rumah jadi seperti apa. Kacau banget. ngomong-ngomong Kak, kamu harus tunjukkan wibawa sebagai kepala keluarga. Kalau begini terus, bakalan bahaya. Nanti ketemu dia, aku pasti buat dia tahu di rumah ini siapa yang berkuasa. Kak, ini beneran bagus? Bagus, bagus. Lihat aku. Sudah. Adikku yang paling cantik di dunia. Kak, ini yang katanya bagus. Aku juga mau coret wajahmu. Jangan. Aku mau coret wajah kakak. Kasih ke sini. Nggak boleh. Jangan gerak. Nggak boleh. Jangan gerak. Nggak boleh. Ingat, di sini harus ada perawatan khusus 24 jam. Semua pakai standar tertinggi. Makannya dibuat khusus dapur, langsung diantar. Ada masalah apapun, langsung laporkan padaku. Jangan sampai terlambat. Mengerti? Baik, Ketua. Tenang saja. Ini rumah sakit swasta Anda. Semua staf akan patuh perintah Anda. Di sini tak akan ada masalah. Ayu Santoso, perempuan gila itu. Benar-benar keterlaluan. Dia bahkan sarapan pun tak buat. Bikin aku keluar rumah lapar. Kemarin dia malah pukul kami. Gelang emasku dirampasnya. Lenganku sampai sekarang masih sakit. Kali ini, kalau dia tak mau berlutut, sungkem minta maaf ke aku. Sampai aku puas, aku takkan biarkan dia masuk pintu keluarga Wijaya. Betul. Dasar tak tahu aturan. Kalau mau tetap tinggal di keluarga Wijaya, harus beli perhiasan nikah baru buat aku. Baru aku maafkan. Oh ya, dia tak cuma harus beli perhiasan nikah baru, tapi juga bayar ganti rugi 220 juta rupiah. Ganti rugi batin, untuk luka dan trauma yang saya derita. Kalau tidak, aku tak akan berhenti menuntut. Baiklah. Asal kedepannya kita suruh dia apa saja dia lakukan, maka kami bisa maafkan dia sekali ini. Tapi pertama-tama, dia harus ambil dana 50 juta dari keluarganya untuk kami. Baru aku, sebagai orang besar hati, bisa maafkan dia sekali. Izinkan dia tinggal di rumahku. Kalau tidak, Ya, kok kamu datang? Kamu datang untuk apa? Sial banget. Pagi-pagi ketemu kalian. Pantas aku muak. Apa katamu, Ayu Santoso? Ayu Santoso, jangan pura-pura. Kau datang ke rumah sakit apa karena sadar kalau kemarin salah? Datang sendiri ke sini untuk minta maaf ke Livia? paling tidak kau tahu diri. Kemarin kau pukuli Livia sampai begitu. Kalau hari ini kau tak layani dia dengan baik, takkan berakhir baik untukmu. Keluarga Wijaya kami bukan sembarangan. Tapi kami takkan mudah memaafkanmu. Kau harus beri keluarga kami ratusan juta rupiah ganti rugi penderitaan batin untuk ganti kerugian. Dan juga, kau harus melayani Kak Livia dengan baik untukku. Kalau Kak Livia sedikit saja tak puas, aku takkan segan padamu. Kalian suruh aku melayani Livia Gunawan? Apa otak kalian kemasukan air? Hah? Berani sekali kau membantah. Ku beritahu ya, kemarin itu aku lagi kurang siap. Percaya tidak kalau hari ini aku pukuli kau? Tak kusangka seluruh keluarga Wijaya yang tak tahu balas budi ini bisa setebal itu muka kalian. Kemarin sudah kupukuli sampai begitu, hari ini masih berani ngomong besar. Benar-benar kukagumi kalian. Masih berani keras kepala? Itu, Ayu Santoso. Aku kasih tahu ya, hari ini ku beri kesempatan terakhir. Sekarang, ikuti kami dulu untuk minta maaf ke Livia. Dengar tidak? Karena Livia Gunawan itu ada di rumah sakit swastaku, sebagai tuan rumah, sudah seharusnya aku
menjenguknya. Livia, Wah, Livia. Bang Rizky, kenapa kalian datang? Aku baik-baik saja, meski kemarin dipukul kakak ipar. Tapi aku tak apa-apa. Jangan sampai karena aku, kalian memukul kakak ipar. lihatlah. Livia, kamu sungguh pengertian. Ini salah Ayu Santoso, perempuan gila itu. Dia kemarin terlalu kasar. Tak tahu aturan. Tenang saja. Sudah kusuruh dia ke sini untuk bersujud minta maaf padamu. Biar dia melayanimu. Aduh, Livia. Kamu menderita. Mau makan atau minum apa, bilang sama tante. Aku suruh Ayu Santoso buatkan. Iya, Kak Livia. Anggap saja Ayu Santoso sebagai pembantumu. Pembantu? Aku tak butuh pembantu seceroboh itu. Ayu Santoso. Kakak ipar, kenapa kamu datang? Memangnya aku tak boleh datang? Livia, jangan takut. Aku suruh Ayu Santoso datang minta maaf padamu. Dia kemarin sudah sadar salah. Datang untuk minta maaf. Mulai sekarang, biarkan dia tinggal di rumah sakit melayanimu dengan baik sampai kamu sembuh total. Iya. Aku juga tak tahu apa masih sakit di situ. Nggak sakit, sama sekali nggak sakit lagi. Dengar nggak? Nggak sakit. Sudah sembuh total. Sepertinya pukulanku kemarin masih terlalu ringan. Nggak bikin kamu kapok. Nggak. Aku belum sembuh. Dadaku masih sakit sekali. Aku sakit sampai sesak napas. Aku nggak bisa bangun dari tempat tidur. Livia, kamu baik-baik saja? Kamu nggak apa-apa? Ada apa ini? Bang Rizky, aku nggak enak banget. Setelah lihat kakak ipar, malah makin nggak enak. Bang Rizky, apa aku sebentar lagi mati? Lihat kamu, dasar brengsek. Begitu kamu datang, Livia langsung jadi begini. Kamu Iya betul. Livia baru membaik sedikit. Diteror kamu jadi sakit lagi. Dasar jahat. Keterlaluan banget. Ayu Santoso, kamu sekarang cepat sujud minta maaf ke Livia, lalu pergi dari sini. Jangan mengganggu pandangan. Segitunya ya. Aku kasih tahu dulu aku pernah belajar kedokteran. Aku periksa kamu baik-baik. Aku nggak mau kamu periksa. Ada dokter. Aku mau diperiksa dokter. Bang Rizky, cepat selamatin aku. Dia mau bunuh aku. Ngapain kamu menghindar? Aku cuma mau periksa kamu dengan teliti. Daripada kamu tiap hari bermalas-malasan di kasur, buang-buang makanan dan kamar. Kamu, jangan sentuh aku. Aku tak mau kau periksa. Bang Rizky, tolong aku. Lepaskan. Ayu Santoso, kamu mau apa? Kamu mau celakai Livia, ya? Dia sendiri yang minta. Kamu sengaja. Kamu sengaja lepaskan tanganku, celakai aku. Livia, jangan-jangan tubuhmu sehat, tapi otakmu bermasalah? Atau kamu sengaja jatuh dari kasur untuk buktikan kamu tak sakit? Cuma pura-pura? dasar sialan, wanita gila. Di rumah sakit pun kau sengaja jatuhkan Livia. Kamu keluarlah dari sini. Kakak ipar, kenapa kau bilang begitu padaku? Aku tak pura-pura. Aku benar-benar sakit. Ayu Santoso, kau keterlaluan. Livia sudah begini, kau masih mengejeknya. Kalau kau berani bicara lagi, percaya tidak, aku akan ajarin kau pelajaran hari ini. Sakit. Di depan selingkuhan, sok jagoan apa? Kamu, Mau ajariku? Kamu saja? Si penggoda kecil ini sekarang kan sehat walafiat? Bisa pura-pura, bisa jatuh, bisa merengek. Rizky Wijaya, walaupun kau hari ini masuk peti mati, dia bisa hidup dengan baik. Mungkin, bahkan bisa raya-riakan. Dasar brengsek. Gila. Tempat apa ini? Acara apa ini? Kau perempuan kampungan. Berani-beraninya buat onar di sini. Pergi. Keluar. Acara apa? Masih perlu kau si nenek tua menyebalkan ini mengajariku? Siapa kau? Aku peringatkan. Anakku kenal kepala bagian rumah sakit ini. Hah. Kalau berani buat onar di sini, aku panggil kepala bagian, usir kau keluar. Masukkan kau ke daftar hitam rumah sakit. Kepala bagian. Betul. Keluarga kami di rumah sakit ini punya hak prioritas berobat. Meski cuma flu, demam pilek, tetap VIP utama di sini. Hah, lucu sekali. Rupanya sekeluarga kalian berobat di rumah sakitku. Kasihan kakakku. Sakit tak bisa masuk rumah sakit. Baiklah. Panggil saja dia.
Aku mau lihat. Di hadapanku, berani dia bicara? Siapa kau? Pantas panggil kepala bagian ke sini? Perempuan kampung sepertimu pantas kenal dia? Cepat pergi. Iya, kakakku orang penting, sangat berpengaruh. Kenal kepala bagian sini wajar saja. Kau, seumur hidup takkan bisa jangkau orang level ini. Bang Rizky, ternyata kau kenal kepala bagian rumah sakit ini ya? Pantas saja aku bisa dirawat di kamar VIP mewah begini. Bisa dapat obat impor bagus begini. Dan perawatan yang begitu telaten. Bang Rizky, kalau orang lain, bayar pun belum tentu dapat giliran. Livia, ini sih bukan apa-apa. Aku punya sedikit koneksi kok. Di kota ini, nggak ada yang berani nggak ngasih muka ke Rizky Wijaya. Nggak ngasih muka ke kau? Berani kau? Jangan pakai uangku untuk nafkahin keluargamu dong. Pura-pura di depan, tapi di belakang seperti anjing, cuma tahu menghisap darah. Ayo Santoso, kau ngomong apa sih? Kau ini memfitnah aku. Kau pembawa sial. Jangan ngomong sembarangan di sini. Bagaimana mungkin anakku menjadi orang seperti itu? Mulutmu cuma bisa keluarin omongan busuk. Dia pernah lakukan atau tidak, dia sendiri yang tahu. Ayo Santoso, kau pikir rumah sakit mewah swasta ini bisa dimasukin sembarang orang? Kalau bukan karena aku sudah ngasih tahu kepala bagiannya, seumur hidupmu nggak bakal bisa masuk ke sini. Kalau begitu, panggil dia ke sini. Aku mau lihat siapa yang berani membela kalian sampai berani melawanku. Ayo Santoso, kamu pikir kamu siapa? Suruh panggil langsung panggil? Iya, kamu ini apa sih? Bang Rizky, sudahlah. Jangan gara-gara aku bertengkar sama kakak ipar pas Imlek. Aduh, lihat nih. Lihat Livia, hatinya lebih lapang berapa kali lipat. Lihat kamu sendiri. Kalian ngomong panjang lebar. Panggil atau enggak sih? Baik. Oke. Sekarang saya panggil. Biar kamu tahu diri, oke? Hai, Kepala Bagian Gunawan. Ini saya Dimas Kusuma. Tolong datang ke kamar 706 Bangsal Rawat Inap. Ada orang yang buat onar di sini. Tolong atasi. Siap. Dengarkan. Kepala Bagian Rina Gunawan langsung datang. Nanti kalau dia datang, saya akan suruh masukkan kamu ke daftar hitam rumah sakit. Biar kamu nanti selamanya nggak bisa masuk lagi. Jangan salahkan saya kalau nggak ingat ikatan suami istri. Ada apa? Siapa yang buat onar? Kepala Bagian Rina Gunawan, akhirnya Anda datang. Ada apa sih sampai harus saya yang datang? Saya masih banyak urusan lain. Ah, Kepala Bagian. Bukan hal yang mendesak juga. Cuman ada seseorang yang sengaja cari gara-gara di rumah sakit. Itu dia. Ya, benar. Itu dia. Kepala bagian Rina Gunawan perempuan ini sombong dan sewenang-wenang. Buat keributan di rumah sakit. Cepat cari orang untuk usir dia. Jangan biar dia masuk lagi. Baiklah, berani buat keributan di sini. Beraninya kau. Aku panggil satpam sekarang. Usir dia keluar. Orang seperti kau layak jadi kepala bagian? Apa? Berani bicara begitu padaku? Tahu tidak, di rumah sakit ini, selain direktur, akulah yang terbesar. Cukup satu kataku, kau takkan bisa masuk selamanya. Kau sebagai kepala bagian menggelapkan uang. Berani pakai sumber daya rumah sakit untuk kepentingan pribadi. Dan tanpa alasan, mau usir aku. Siapa yang beri kau nyali? Kurang ajar. Kau yang tak pantas. Ibu rumah tangga. Berani bicara pada kepala bagian. Cepat minta maaf pada kepala bagian. Lucu. Kepala bagian, dia tak akan lama lagi. Halo, Direktur Surya Hartono. Segera datang ke sini. Direktur Surya Hartono. Kau kenal direktur? Tentu. Tentu, hahaha. Jika aku tak salah lihat, kau istri Rizky Wijaya, kan? Rizky Wijaya, keluargamu kapan kenal direktur? Bagaimana aku tidak tahu? Ah, Kepala Bagian. Jangan dengarkan dia ngaco. Dia cuma ibu rumah tangga. Mana mungkin kenal direktur? Direktur, Anda datang? Nona Ayu Santoso, maaf. Buat Anda tunggu lama. Ada perintah apa? Perintah? Direktur Surya Hartono, aku mau tanya. Peraturan rumah sakit ini kapan jadi begini? Seorang kepala bagian bisa seenaknya. Sok kuasa. Di rumah sakit berlaku semena-mena? Ada hal seperti itu?
Tak mungkin. Maksudmu aku berbohong? Bukan. Kepala Bagian Bagus Setiawan. Jelaskan padaku. Apa yang terjadi? Aku, Direktur, aku tak bersalah. Perempuan ini murni memfitnah aku. Direktur, percayalah padaku. Fitnah? Tadi kamu bukan sok jago? Kenapa sekarang tak berani akui? Aku, bukan Anda yang kumaksud. Maksudku mereka ini. Kalian semua pergi. Kamu? Aku tak kenal dekat dengan keluargamu. Tak ada hubungan sama sekali. Satpam mana? Satpam, usir mereka. Kepala bagian. Bagaimana bisa begitu? Iya, kepala bagian. Kok berubah sikap? Aku udah kasih banyak, kok malah nggak ingat? Jangan ngomong sembarangan. Aku nggak terima apa-apa. Aduh, Pak Kepala Bagian, kok tega-teganya menyangkal? Kalau gitu, kembalikan 2 peti minuman keras bagus, 2 karton rokok bagus, sama teh mahal yang harganya puluhan juta rupiah itu. Muntahkan sekarang. Ngawur kamu. Aku nggak terima apa-apa darimu. Hah? Berani dorong aku? Dasar kamu. Hari ini aku gebukin kamu. Jangan pukul anakku. Jangan pukul lagi. Jangan pukul lagi. Jangan pukul lagi. Aduh, hentikan. Pak Direktur Surya Hartono, ini rumah sakit yang Bapak kelola? Biarin orang seenaknya berulah dan memaki di sini? Bapak harusnya paham. Rumah sakit ini tempat untuk menyelamatkan nyawa. Sepertinya aku harus mempertimbangkan apakah Bapak masih layak jadi direktur. Aduh, Nona Ayu Santoso. Maaf sekali. Tenang saja. Ini akan segera saya atasi. Satpam! Keluarkan mereka semua. Dan Pak Kepala Bagian Bagus Setiawan ini, aku nggak mau lihat dia lagi. Pecat. Pak Direktur, jangan. Aku salah. Aku tahu aku salah. Gua nggak ada hubungan sama mereka sama sekali. Kau tak bisa usir gue dari rumah sakit. Susah payah gue naik ke posisi ini. Jangan usir gue. Ah, diam. Lihat perbuatanmu. Menyalahgunakan jabatan, kelola tak benar, korupsi dan suap. Masih berani minta ampun? Mulai sekarang, kamu dipecat. Pergi. Direktur, tolonglah. Gue tak bisa kehilangan pekerjaan ini. Bawa pergi. Bang, sekarang gimana? Gimana gue tahu? Kenapa bisa begini? Nadia Santoso kok bisa kenal direktur? Anaknya. Bagaimana kalau kita pergi dulu saja? Ayo, pergi, cepetan. Mau kemana? Masuk. Tuan Rizky Wijaya, mohon bayar biaya rawat inap VIP, biaya obat, biaya perawatan, dan ganti rugi kerusakan fasilitas kamar ini. Bayar semuanya sekarang. 44 juta rupiah per hari. 110 juta rupiah sekali periksa. 110 juta? Rumah sakitmu dari emas? Kok semahal itu? Mau nipu gue? Masa sih? Pak Hendra Gunawan yang terhormat, masa untuk biaya obat segini saja tidak bisa bayar? Nona Livia akan memandangmu? Bang Rizky, Baiklah, baiklah. Gue bayar. Total 374 juta rupiah. Tuan bayar pakai kartu. Kartu? Pakai kartu. Ayu Santoso. Aku ingat kamu. Tunggu saja. Nanti sampai rumah, ku bereskan kamu. Ayo, pergi. Nona Ayu, sungguh minta maaf. Di rumah sakit Anda terjadi hal seperti ini. Ini kelalaian saya. Tapi tenang saja. Mulai sekarang, saya pasti akan mengelola dan menertibkan urusan rumah sakit dengan ketat. Saya jamin, ke depannya hal serupa tak akan terulang lagi. Ketua, Nona Ayu Santoso. Dia sudah sadar. Kamu ngapain lama-lama? Cepat cuci. Dengar ya, rok ini harus dicuci tangan. Kalau sampai rusak, habis kamu nanti. Bu, airnya terlalu dingin. Bisa pakai air hangat? Air hangat? Air hangat gratis, ya? Hidup ditanggung, berani minta-minta. Cepat cuci. Selesai cuci, buruan masak. Kalau kami sampai lapar, habis kamu nanti.
ngomong panjang sama dia ngapain? Dia kan pembawa sial, nikah jauh ke sini, masih tak tahu tugasnya. Aku mulai menyesal. Livia, lagi apa? Oh, oke. Boleh. Sayang, kamu sama Livia Gunawan hubungannya apa sih? Berani-beraninya sama aku. Berani tanya-tanya padaku? Aku kan istrimu. Kenapa aku nggak boleh nanya? Kamu dekat-dekat sama perempuan lain. Kenapa aku nggak berhak nanya? Berani-beraninya membantah. Kamu ini, kalau tak didisiplinkan makin liar. Kalian semua berhutang padaku. Sudah waktunya kalian bayar. Aku bikin keluarga Wijaya kacau balau. Setelah kakak sadar nanti, tahu aku lakukan ini semua? Jangan-jangan marah ya. Jangan-jangan anggap aku terlalu gegabah. Tapi semua ini demi kebaikannya. Aku nggak mau dia hidup seperti itu lagi. Diperlakukan semena-mena. Seharusnya kakak paham maksudku. Nadia, ngapain berdiri di depan pintu? Cepat masuk. Kak, gimana? Masih ada yang nggak enak? Nggak apa-apa, aku sudah baikan. Aku juga mau ngomong sesuatu. Kakak duluan. Enggak, aku duluan. 2 hari ini, aku pura-pura jadi kakak ke rumah keluarga Wijaya. Aku habisi Rizky Wijaya dan keluarganya. Aku tahu mungkin aku terlalu gegabah. Tapi aku benar-benar nggak tahan. Kakak menikah jauh 8 tahun. Terus-terusan ditindas mereka, menderita begitu banyak. Aku cuma mau menuntut keadilan untuk kakak. Aku tahu. Aku tahu semuanya. Nadia, aku nggak marah. Aku tahu semua yang kamu lakukan demi aku. 8 tahun ini, kamu sudah cukup menderita. Sudah berbuat banyak untukku. Masih selalu ingat aku. Ngomong apa soal susah? Membantu kakak, itu memang tugas adik. Kak, rencanamu selanjutnya apa? Hutang 8 tahun ini, saatnya ku tagih. Dulu demi menikah jauh, hidupku tak karuan. Bahkan nyaris mati. Sekarang, semua ini akan kukembalikan. Kak, inilah dirimu yang sebenarnya. Nanti, apapun yang kau lakukan, adikmu selalu dukung. Apa? Kalian bilang apa? Si Ayu Santoso ini ternyata kenal Direktur Surya Hartono? Dan Direktur Hartono malah nurut dia sampai kalian diusir? Masa sih? Tentu saja, serius. Ngapain aku bohong? Tapi aneh ya. Dulu waktu dia di rumah kita, kan nggak sehebat ini. Kok sekarang? Iya betul. Pasti dia pakai hubungan tak senonoh. Atau dia lakukan hal memalukan. Dia yang kayak gitu. Mana mungkin kenal direktur sebesar itu. Bu, tenang saja. Nanti dia pulang, aku akan beri pelajaran keras. Pukul sampai dia minta ampun. Biar dia tahu siapa tuan rumah di sini. Kalian bilang, dia bakal balik nggak? Tenang aja. Dia kan udah nikah keluar. Selain keluarga Wijaya, mau kemana lagi? Santai. Waduh, Ayu Santoso, kau ini perempuan. Berani-beraninya balik ke sini. Kau bikin kami diusir dari rumah sakit. Harus bayar biaya pengobatan gede. Berani masuk rumah kami? Kau cari mati? Kenapa? Nyesal sekarang? Ngaku salah? Mau pulang? Minta maaf kami? Ku beritahu, telat. Kau bukan lagi anggota keluarga Wijaya? Akhirnya balik juga. Kau kan udah nikah keluar. Dulu, buat nikah sama aku, berantem sama orang tuamu. Sekarang selain sini, mau kemana lagi? Gini aja. Aku sarankan, kamu kerja keras seperti budak di sini dengan patuh. Aku mungkin berbaik hati dan menerimamu. Kalau enggak, kau bakal enggak punya rumah. Kenapa? Mau minta maaf? Hah? Aku siap. Kau gila. Berani mukul anakku? Kamu yang mukul istriku dulu. 8 tahun. Tamparan ini utang kalian semua padaku. Belum selesai.
Segala yang kukorbankan untuk keluarga ini, akan kuminta kembali semua. Bersiaplah kalian semua. Ngerti? Ayu Santoso, kok gila? 8 tahun ini keluarga Wijaya nggak berutang apa-apa ke kamu. Malah kamu yang berutang banyak ke keluarga kami. Kau nggak sadar. Rupanya masih belum mengerti juga. Aku ulangi sekali lagi. Segala yang telah kuberikan untuk keluargamu 1 sen pun akan kuminta kembali semuanya. Kamu, Ayu Santoso, kau menikah ke keluarga kami 8 tahun. Kamu nggak kasih aku cucu. Telur pun nggak bisa kau hasilkan. Nggak kusir, kau udah cukup baik. Wanita sepertimu yang bahkan nggak punya kemampuan melanjutkan keturunan, pantas disebut wanita. Yang harus pergi adalah kamu. Ibu benar, kau sudah menikah 8 tahun. Kewajiban sebagai menantu pun nggak bisa kau jalankan. Anak laki-laki untuk penerus nggak bisa kau lahirkan. Masa masih berani sok jago di sini? Mau minta utang lagi? Kau mau bikin rusuh? Betul. Sudah 8 tahun, kau tak bisa memberiku anak laki-laki. Kau tahu nggak? Karena kau mandul. Aku merasa sangat malu di luar sana. Aku belum mengusirmu. Itu sudah merupakan toleransi terbesarku. Berani-beraninya kau membentakku. Hei, Rizky Wijaya, 8 tahun ini, kenapa tak ada anak laki-laki? Rizky Wijaya, kau pikir aku tak tahu? kau ngawur. Aku ngawur? Rizky Wijaya, selama ini kau selalu menghindar, selalu menyalahkan diriku. Kau pikir orang lain tak tahu? Kau bicara apa sih? Aku tak paham. Nak, kau baik-baik saja. Ini tak mungkin. Dia bohong kan? Iya, bukan. Bu, jangan dengarkan dia. Aku tak sakit. Aku sehat-sehat saja. Benar. Dia yang tak bisa punya anak. Memutarbalikkan fakta. Rizky Wijaya, masih berani membela diri? Mau aku buka aibmu di depan keluarga semua, ya? Kamu memang tak becus. Kamu bukan laki-laki sejati. Kamu, diam saja. Aku kasih tahu ya, aku tidak sakit. Tubuhku sangat sehat. Ini semua salahmu. Kamu yang mandul. Anak laki-laki kamu di sini membalikkan fakta. Benar. Anakku, kata-katamu benar. Memang kamu. Anakku Rizky Wijaya sama sekali tidak bermasalah. Justru kamu selama bertahun-tahun ini tidak bisa melahirkan apa-apa. Betul, pasti masalahnya ada padamu. Kamu masih mau menuduh kakakku? Wajahmu tebal sekali. Bermasalah atau tidak, dia sendiri yang tahu dalam hati. Selama bertahun-tahun ini, aku selalu minta kamu periksa ke rumah sakit. Tapi kamu selalu menunda, tidak mau pergi. Hasilnya sudah jelas. Kalau kamu periksa ke rumah sakit, semuanya akan terlihat jelas. Aku tidak mau pergi. Ayu Santoso, perempuan seperti kamu, aku tidak sakit. Yang sakit itu kamu. Hari ini aku pasti pukuli kamu sampai mati. Kamu masih mau memukulku? Rizky Wijaya, kuperingatkan kau dan kalian semua dengarkan baik-baik. Mulai saat ini aku Ayu Santoso bukan lagi ibu rumah tangga. Segala yang kukorbankan untuk keluarga Wijaya akan kukembalikan semua. Apa katamu? Selama ini selalu akulah penafkah keluarga. Yang kau lakukan cuma hal yang anjing pun bisa. Kau di sini ngapain merengek? Kau yang menafkahi? Rizky Wijaya, beraninya kau mengatakan itu. Kau lupa dulu kau menganggur. Akulah yang merendah memohon hingga kau dapat posisi manajer. Bualan, posisi manajerku itu ku dapat karena kemampuanku sendiri. Kemampuanmu? Kemampuanmu cuma numpang hidup, mengerti? Kau, Dulu aku punya karir sendiri. Masa depanku cerah. Tapi demi menuruti keinginanmu, ku tinggalkan segalanya, kawin jauh ke sini. Tapi hasilnya, yang ku dapat dari keluarga Wijaya adalah perlakuan kejam dan tuntutan tak habis-habis. Coba kau jawab, 8 tahun ini, apa kontribusimu untuk keluarga? aku, Tak bisa menjawab, kan? Kalau begitu, ku beritahu. Keluarga ini bisa seperti sekarang semua karena aku. Kau tak berkontribusi sedikit pun. Semua itu pemberian dariku. Bualan, kakakku di luar sana memang pintar berbisnis. Banyak yang mau merekrutnya. Kemampuan dan kualitas kerjanya semua orang tahu. Tak ada hubungannya denganmu. Benarkah? Kau pikir kesuksesan kakakmu selama ini sukses besar benar-benar karena kemampuannya sendiri? memangnya kenapa? Baik. Aku akan beritahu kalian yang sebenarnya. Prestasinya hingga hari ini semua berkat adikku yang selalu membantunya. Adikmu? Ya, Adikmu itu bukannya cuma pengangguran tak berguna?
Sudah menikah bertahun-tahun, aku tak pernah dengar kabar tentang adikmu. Orang tuamu pun enggan membicarakannya. Kenapa tiba-tiba jadi hebat begini? Bisa membuatku sukses besar? Aku tak pernah bilang padamu, karena takut kau merasa rendah diri. Aku tak pernah menghubungi adikku, karena aku takut kalau dia tahu keadaanku sekarang, dia akan membunuhmu. Jangan coba-coba mengancamku. Adikmu itu cuma si manis. Perempuan biasa. Aku malas berurusan dengannya. Betul. Kau cuma ibu rumah tangga. Mana mungkin kenal adik yang hebat? Jangan coba-coba menakut-nakuti. Keluarga Wijaya kami juga bukan lemah. Tak kusangka, setelah 8 tahun menikah jauh ke sini, akhirnya seperti ini. Memang, ketulusan tak dibalas tulus. Orang baik malah dapat balasan buruk. Kau orang baik. Kalau kau orang baik, dulu takkan nekat melawan orang tua, lalu menikah denganku. Bahkan orang tua sendiri tak didengarkan. Orang macam apa itu? Ku beritahu. Nasibmu sekarang akibat perbuatanmu sendiri. Bagus. Sangat bagus. Kalau begitu, tak ada lagi yang perlu dibicarakan. Mulai sekarang, kita putus hubungan. Aku sudah hubungi pengacara. Dia akan hitung semua uangku yang kalian habiskan selama ini. Aku mau kalian kembalikan semuanya, tak boleh kurang. Kau berani menggugatku? Mulai hari ini, aku, Ayu Santoso, dan keluarga Wijaya kalian tak ada hubungan lagi. Hubungan kita putus total. Semua yang keluarga Wijaya pinjam dariku, akan ku minta kembali sampai sen terakhir. Oh ya, dengan kemampuanmu, pekerjaan ini juga tak akan bertahan. Aku sudah beritahu perusahaanmu. Atasanmu akan memecatmu. Kak, gimana? Kau baik-baik saja? Apa mereka ganggu kau? Kalau berani ganggu kau, sekarang juga aku suruh orang bakar rumah mereka. Tenang, aku baik-baik saja. Aku bukan lagi orang yang dulu. Urus mereka gampang sekali. Syukur, Kak. Aku tahu kau akhirnya sadar. Dengan kemampuanmu, apapun yang kau kerjakan pasti yang terbaik. Kak, aku sudah bantu daftarkan perusahaan untukmu. Kedepannya, kau bisa fokus pada karirmu, gapai lagi mimpi 8 tahun lalu. Nadia, terima kasih. Aku kesal sekali. Perempuan ini berani cemberut padaku, berani membalik meja. Bahkan bilang berani memecatku, ambil kembali semua yang hakmu. Hah, lucu sekali. Mimpi. Jangan harap. Betul. Dia sungguh keterlaluan. Menantu dari luar kota. Selain keluarga Wijaya yang mau terima, siapa lagi yang sudi? Iya, ibu benar. Dia tak punya kemampuan. Setelah tinggalkan keluarga Wijaya, cuma bisa mengemis di jalan. Tak butuh beberapa hari, dia pasti balik minta ampun. Minta ampun pun percuma. Dia pasti mati kelaparan di jalan. Nanti dia akan menyesal. Bang Rizky. Bang Rizky. Bang Rizky. Kenapa rumah begini? Kok berantakan sekali? Kalian jangan-jangan bertengkar karena aku? Kalau begitu, aku benar-benar jadi biang masalah. Masa sih, Olivia? Kamu kan wanita baik, mana mungkin berdosa? Ini semua Ayu Santoso. Wanita itu, dia gila lagi. Betul, ini gara-gara dia. Dia berani bilang akan menggugat kami. Apa? Gugatan? Katanya semua di rumah dari dia, mau ambil semua diambil. Bahkan mau pecat kakakku. Lucu banget. Berani pecat aku. Konyol. Tapi perusahaan akhir-akhir ini memang lagi lesu. Aku pengen pindah yang lebih bagus. Dengan kemampuanku, cuma jadi manajer departemen sungguh merendahkan. Oh ya, Kak Livia, ayahmu kan juga punya perusahaan? Bisa suruh kakakku ke sana. Jadi kalian berdua bisa dekat lagi. Iya, ide bagus. Ini bukan nggak bisa. Tapi menurutku orang berbakat seperti Bang Rizky harusnya dapat peluang lebih baik. Maksudnya? Akhir-akhir ini di kota ada perusahaan baru namanya Teknologi Sungai Raya. Sumber dayanya bagus. Lagi cari karyawan. Kata ayahku, prospeknya sangat bagus. Bang Rizky, kamu kan berbakat dan mampu. Gimana kalau kita coba di perusahaan baru itu ikut tes? Oke, bagus sekali. Dengan kemampuanku, ke perusahaan baru itu wawancara jadi direktur umum gampang banget, Olivia. Aku dengar kamu, aku langsung ke perusahaan itu lamar jadi direktur umum.
Ketua Direksi. Ini data pelamar posisi Direktur Umum. Silakan dicek. Oke, saya tahu. Nanti kumpulkan pelamarnya di ruang rapat. Saya akan wawancara langsung. Baik. Itu di dokumen kerja sama proyek baru kita di mana? Dokumen ini harus dijaga baik-baik. Ini proyek pertama perusahaan kita. Jangan sampai ada masalah. Baik. Ketua Direksi. Waktunya hampir tiba. Para pelamar masih menunggu di ruang rapat. Baik, rapikan sebentar. Kita pergi. Selamat siang, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Bantuan? Saya datang untuk wawancara. Dengan kemampuan saya nih, posisi direktur umum di perusahaan kalian pasti jadi milik saya. Cepat antar aku ketemu bos kalian. Jangan tunda urusan pentingku. Pak, maaf. Berkas lamaran sudah diserahkan. Wawancara hari ini sudah dihentikan. Apa katamu? Dihentikan? Kamu tahu saya siapa? Kamu tahu saya ini orang macam apa? Saya mau wawancara di sini, itu kehormatan buat perusahaanmu. Kau tahu? Cepat atur saya ketemu ketua direksi kalian. Betul, kalian sama sekali nggak tahu kemampuan Bang Rizky. Cepat atur. Kami mau temui ketua direksi. Bapak dan Ibu ini ketemu ketua direksi, kami perlu janji temu dulu. Repot amat sih. Kamu nggak dengar? Saya ini orang berbakat. Nggak perlu ikut prosedur perusahaan kalian. Saya mau bicara langsung dengan ketua direksi kalian. Tapi Banyak ngomong. Ayo, pergi ke kantor ketua direksi. tunggu dulu. Dua-duanya, kalian tidak boleh masuk paksa. Kamu memang cerewet. Kamu tahu tidak, aku sedang menyelamatkanmu. Kamu tahu tidak, akulah direktur umum yang dicari ketua direksimu. Kalau hari ini kau halangi aku bertemu dengannya, kau berani tanggung jawab? Tak punya naluri. Ayo kita pergi. Sepertinya di sini. Ada apa? Kosong. Ketua direksi sedang keluar. Bagaimana kalau kita tunggu? Masuk saja sambil tunggu. Kayaknya kurang sopan, agak tidak beretiket. Biasa saja. Aku sebentar lagi jadi direktur umum perusahaan ini. Mas duduk sebentar, bukan masalah besar. Ayo. Ayo. Bagus. Sungguh bagus. Sangat megah. Bang Rizky, kamu sebentar lagi jadi direktur umum grup Sungai Raya. Kantor seperti ini nanti jadi milikmu. Tentu saja. Setelah posisiku stabil, Livia, kau bisa ikut aku hidup bergengsi. Pak, ini tidak boleh disentuh. Kamu siapa? Berani-beraninya ikut campur. Aku nanti direktur umum sini. Direktur umum. Lihat dokumen kenapa. Pak, ini dokumen rahasia penting perusahaan. Dokumen rahasia penting. Tanpa izin, tak boleh dibaca sembarangan. Dokumen rahasia? Aku direktur umum sini. Mana ada yang tak boleh dilihat? Betul. Bang Rizky nanti atasanmu. Urusan atasanmu saja kau berani ikut campur. Kalian berdua masuk kantor ketua direksi tanpa izin. Masuk tanpa izin. Dan terus membaca dokumen perusahaan sembarangan. Dokumen perusahaan. Aku berhak suruh satpam usir kalian. Usir aku. Dengar ya, aku nanti direktur umum sini. Dokumen-dokumen ini semua kuasa aku. Aku mau lihat, mau baca. Mana urusanmu? Kamu cuma resepsionis, berani ikut campur. Jangan banyak omong. Cepat buatkan kopi untukku. Kalau masih lancang, aku buat kau angkat kaki. Suruh siapa angkat kaki? Suruh siapa angkat kaki? Ayu Santoso? Kau datang? Konyol. Itu pertanyaanku. Kau di sini kenapa? Aku mau jadi direktur umum. Jangan-jangan kau juga mau wawancara? Lucu sekali. Kau tahu ini tempat apa? Kau cuma ibu rumah tangga yang bisanya cuma di dapur. Kenapa kalian bicara begitu? Kalian tahu dia itu... Diam! Ini tempat staf rendahan, boleh ikut campur? Tak tahu aturan. Nanti Bang Rizky jadi direktur, langsung kau dipecat. Kamu cuma resepsionis, bawel amat. Nanti gue jadi bos, langsung gue pecat. Kalian... Jangan hiraukan mereka. Kamu turun sekarang. Panggil satpam ke sini. Ya. Panggil satpam. Ayu Santoso. Gue nggak takut ancaman. Gue nanti jadi direktur umum di sini. Bisa berbuat sesuka gue. Lagian kamu,
istri Kusam yang diusir dari keluarga Wijaya, berani juga melamar ke sini. Aku bukan melamar. Bukan melamar? Lalu buat apa ke sini? Kamu cuma ibu rumah tangga, nggak punya pekerjaan. Selain cuci baju dan masak, bisa apa lagi? Aku tahu. Sekarang kamu pasti cari kerja buat hidup, kan? Ku beritahu, gue direktur umum di sini. Mau kerja di perusahaan ini? Nggak mungkin. Aku tak perlu masuk. Karena perusahaan ini memang milikku. Apa katamu? Ayu Santoso, kau bilang ini perusahaanmu. Sebelum berkoar, coba cari tahu dulu. Perusahaan ini baru saja berdiri, grup teknologi. Hanya dalam beberapa hari, sudah punya 4 lini produksi. Skala seperti ini, perusahaan ayahku pun tak mampu mencapainya. Kau berani bilang ini perusahaanmu? Ayu Santoso, aku tahu kau sekarang sangat ingin gengsi. Tapi gengsi bukan didapat dari berbohong. Orang butuh kemampuan nyata. Kalau tidak, lebih hina dari binatang. Iya, Ayu Santoso. Jangan sok pamer. Kau ini wanita tak kerja tak memalukan. Yang memalukan itu tak mampu tapi sok jago. Memalukan sekali. Kau ini sekarang bicara sok berwibawa sekali. Tak mau berpura-pura lagi? Kau panggil aku apa? Perkataan baik tak diulang. Ayu Santoso, tak punya kemampuan sendiri, tapi menghina orang lain. Livia jauh lebih hebat darimu. Tak hanya keluarganya baik, tapi bertahun-tahun ini, ia tetap kuliah di luar negeri. Seluruh tubuhnya memancarkan kesan modern dan elegan. Kemanapun, selalu dipuji sebagai panutan. Sedangkan kau, Ayu Santoso, 8 tahun ini, kau cuma bisa masak, cuci baju. Apalagi yang bisa kau lakukan? Tak bisa apa-apa. Sekalipun diberi pekerjaan, dengan kondisimu sekarang ini, bisa? Aku sarankan, jangan buat masalah. Kalau tahu diri, minggir! Jangan menghalangi pandangan. Kalau sekarang, menurutmu, aku pantas di sini? Ayu Santoso, kau ngapain? Ini kursi ketua direksi. Kau cuma ibu rumah tangga yang bisa duduk? Cepat bangun, jangan kotori kursinya. Iya, Ayu Santoso. Lihat dulu siapa dirimu. Kau pikir kau siapa? Jangan sok-sokan di sini. Memalukan. Siapa bilang aku sok? Kau benar-benar gila. Percaya tidak? Aku seret kau keluar dan lempar ke jalan. Kalau tahu diri, cepat bangun. Dengar, berdiri. Kenapa aku harus berdiri? Aku adalah ketua direksi Sungai Raya. Ini memang milikku. Kau cuma bisa cuci baju masak, ibu rumah tangga. Mana mungkin jadi ketua direksi Sungai Raya? Cepat berdiri. Nanti kalau ketua direksi asli datang, kau celaka. Dengar? Bang Rizky, perempuan ini duduk di kursi ketua direksi. Nanti ketua direksi kalau lihat, akan kira kita tak cegah. Begini bisa pengaruhi citramu di mata ketua direksi. Kau benar. Ayu Santoso, berdiri. Baik. Rupanya kau cari pukulan. Tunggu. Kuperingatkan kau. Dokumen di tanganmu ini rahasia inti perusahaan. Tanpa izin, membuka seenaknya, merusak. Sudah melanggar hukum. Harus menanggung tanggung jawab hukum. Ringan ganti rugi. Berat ditahan. Tanggung jawab hukum. Ayu Santoso, jangan coba nakut-nakuti. Aku nanti akan jadi direktur umum sini. Justru kau, pura-pura ketua direksi, yang harus masuk sel kecil. Bukan begitu? Kuperingatkan sekali lagi. Letakkan dokumen itu. Takkan kulakukan. Bisa apa kau? Baik. Terserah kalian. Kantor ini ada kamera pengawas. Semua perbuatan kalian akan terekam jelas. Mau apapun, silakan. Asal siap menanggung hukumannya. Ayu Santoso, berlagak banget kau. Tanggung jawab? Kau bisa nakutin aku? Kurasa yang masuk sel kecil adalah kau, penipu palsukan ketua direksi. Ayu Santoso, jangan berakting sendiri. Sadarlah. Kau kira berlagak ketua direksi bisa ubah fakta bahwa kau hanyalah ibu rumah tangga yang dicampakkan? Lucu dan menyedihkan. Pokoknya aku sudah peringatkan kalian. Mau apapun, terserah. Kau nakutin aku? Kau pikir aku takut?
Cuma dokumen biasa. Aku mau lihat. Bukan cuma lihat. Akan ku sobek-sobek. Livia. Bagus, sobek saja. Jangan takut. Kalau ada apa-apa, Bang Rizky yang tanggung. Bang Rizky, Bu Ketua Direksi, Direktur Utama sudah ditetapkan. Sekarang mau bagaimana? Kalian siapa? Kamu panggil dia apa? Ketua Direksi. Tentu saja, ini adalah Ketua Direksi Farivertech. Kalian siapa? Kenapa ada di sini? Ini Bu Ketua Direksi, kontrak proyek baru kita. Kok disobek? aku Mana mungkin? Mana mungkin kamu ketua direksi? Sudah kukatakan. Tapi kalian berdua bodoh, ngeyel tidak percaya. Sekarang kalian merusak kontrak penting perusahaan kami. Tahu akibatnya? Bang Rizky, Jangan nakut-nakuti. Livia, jangan takut. Walaupun dia ketua direksi perusahaan ini. Terus kenapa? Dia cuma ibu rumah tangga. Perusahaan jeleknya. Pasti perusahaan kosongan. Sekarang, bawa-bawa. Dokumen mau nipu aku. cuma dokumen biasa. Aku tidak percaya. Masa tidak ada cadangannya? Kontrak ada cadangan. Tapi di sini sudah distempel resmi, sudah punya kekuatan hukum. Kalian rusak, harus ganti rugi. Kontrak ini nilainya 1,1 triliun rupiah. Kalau tanda tangan ulang, kami harus bayar denda 220 miliar rupiah. Silakan kalian berdua segera bayar. 220 miliar rupiah. 22 miliar rupiah. Sampai mau merampok. Di kontrak tertulis hitam di atas putih, ada jumlah denda pelanggaran kontrak. Sebelum merobek, tak baca dulu? Sekarang menyesal. Sudah terlambat. Kau kira aku tak bisa bayar? Cuma 22 miliar rupiah. Tak kuhiraukan. Bang Rizky, berikan uangnya padanya. Aku, mana ada uang sebanyak itu? Kamu kan tahu, perusahaanku itu selalu tak bagus. Kalau tidak, kenapa aku keluar melamar jadi direktur umum? Apa? Kau bahkan tak punya 22 miliar rupiah? Tak punya uang? Ya siap masuk penjara. Jaga. Sekarang bawa sampah ini dan si pelakor semua ke kantor polisi. Siap. Ayu Santoso, apa yang kau katakan? Siapa yang kau sebut pelakor? Bukankah itu kamu? Aku bukan. Aku dan Bang Rizky bersih. Lucu sekali. Aku tak tertarik tahu hubungan kalian. Yang aku tahu, kalian adalah kriminal yang merobek kontrakku. Jaga. Bawa pergi. Tunggu, Masih tunggu apa lagi? Kalian merusak kontrak penting? Masih ada yang mau dikatakan? Usir mereka. Pergi sana, jangan sentuh aku. Ayu Santoso, jangan kira aku takut padamu. Cuma ketua direksi perusahaan kecil tak berarti. Ku beritahu, aku malah meremehkanmu. Kau tahu siapa ayahku? Siapa ayahmu? Apa urusanku? Ayahku adalah anggota Kamar Dagang Santoso. Kamar Dagang Santoso? bagaimana? Takut kan? Kamar Dagang Santoso adalah kamar dagang terbesar di seluruh negeri. Anggotanya tersebar di mana-mana. Katanya ketua Ayu Santoso sangat misterius, punya pengaruh di dunia hitam dan putih. Bagaimana? Kamu sama sekali tak berarti. Siapa ku kira? Ternyata adikku. Terus kenapa? Aku sekarang akan telepon ayahku, suruh dia datang, baru kamu tahu hebatnya. Baiklah. Aku tunggu. Halo, Papa. Ya, baik. Siapa berani ganggu anakku? Papa, akhirnya Papa datang. Dia bukan cuma ganggu aku, tapi juga di depan umum fitnah keluarga Gunawan. Bilang keluarga Gunawan tak berarti apa-apa, cuman bisa gembar-gembor. Om Hendra Gunawan, akhirnya Anda datang. Ayu Santoso ini, dia tak hanya ganggu Livia, tapi juga meremehkan kamar dagang Santoso tempat Anda. Sombong sekali orang ini. Berdasarkan apa kamu berani remehkan kamar dagang Santoso? Aku tidak meremehkan kamar dagang Santoso. Aku hanya merasa kalian pakai kamar dagang Santoso untuk ancam aku tak akan berhasil. Aku sama sekali tak takut dengan ketua Ayu Santoso yang kalian sebut. Papa, lihat dia sama sekali tak menghargai ketua Ayu Santoso dalam pandangannya. Nona muda, kamu benar-benar tak tahu betapa luasnya dunia ini.
Di seluruh kalangan bisnis, tak ada yang berani tak menghormati Ketua Ayu Santoso. Dia cuma perlu angkat jari, maka kamu dan perusahaanmu akan lenyap dari sini. Percaya nggak? Oke. Kalau begitu, panggil dia ke sini. Hahaha. Kamu pikir kamu siapa? Ketua Kamar Dagang Santoso datang menemuimu? Iya, kamu masih ngelamun, bermimpi di sini? Kurasa, kamu cuma mau manfaatkan hubungan dengan Om Hendra Gunawan untuk ketemu Ketua Ayu Santoso. Ayu Santoso, aku kenal kamu lama, mau apa, mana mungkin aku tak tahu. Kamu pikir aku sama sepertimu? Jadi, panggil atau tidak? Mimpi. Tak akan kupanggil. Aku yang panggil untuk kalian. Sudah. Tunggu saja. Cepat, pergi ke kantor kakakku. Pura-pura saja. Kamu pikir kamu benar-benar bisa memanggil Ketua Ayu Santoso? Lihat dulu diri kamu seperti apa. Cuma kirim SMS, lalu Ketua Ayu Santoso datang sendiri ke sini. Papaku, selama bertahun-tahun, cuma pernah lihat Ketua Ayu Santoso dari jauh sekali. Oh, rupanya kau pernah lihat Ketua Ayu Santoso. Tentu. Kalau begitu, apa aku terlihat familiar? Kamu Mengenali? mengenali apa? Omong kosong. Kamu sungguh pikir dirimu artis besar? Menganggap diri sebagai orang penting? Ayu Santoso, aku kasih kesempatan terakhir buat kalian. Antara minta maaf sama kami dan ganti rugi 22 miliar rupiah. Atau aku suruh Om Hendra menyita perusahaan baru kamu ini. Biar kamu bangkrut makin parah. Aku ganti rugi? Kamu nggak waras ya? Kalian yang merusak kontrak perusahaanku. Yang harus ganti rugi ya kalian. Kebetulan, kamu juga datang. Anakmu merobek kontrakku. Kamu gantikan dia ganti rugi 22 miliar rupiah padaku. 22 miliar? Yah, jangan dengarkan dia ngawur. Perempuan ini cuma ngigirin uang. Kita abaikan saja dia. Ayu Santoso, jangan coba-coba nakutiku. Cuma kontrak jelek. Papaku kenal sama Ketua Ayu Santoso. Bukannya cuma perlu Ketua Ayu Santoso bilang sepatah kata. Tapi Ketua Ayu Santoso yang kalian maksud, dia nurut sama aku. Ngomong ngalor ngidul. Ketua Ayu Santoso orang besar, nurut sama orang kayak kamu. Bikin ngakak. Iya. Jangan ngomong hal gila. Kamu sekarang langsung berdiri. Minta maaf dan merengek. Kamu makin menjadi ya? Siapa berani sentuh kakakku? Bagus. Bagus sekali. Kalian satu persatu memang si manis. Memang cocok jadi keluarga. Masuk satu pintu. Kamu ini perempuan. Kalau bukan karena kamu, bisakah kita sampai begini? Seperti ini. Kalau kakakmu tak peduli nyawamu, baik. Hari ini akan kuperlihatkan padamu. Menghina Rizky Wijaya akibatnya seperti apa. Nak, jangan gegabah. Kalau dia terluka, kita tak punya tawar-menawar lagi. Tawar-menawar? Masih ada tawar-menawar apa? Kakaknya sendiri saja sudah tak peduli nyawanya. Untuk apa menyimpannya? Lebih baik kubunuh untuk melampiaskan amarah. Dengan ilmu silat setengah matangmu, berani-beraninya mengakaliku, tak sadar diri seberapa kemampuanmu. Barusan, kau masih sangat ketakutan. Kau menangis memohon ampun pada kami. Apa yang sebenarnya terjadi? Kapan kau melepas ikatannya? Konyol. Rizky Wijaya, kau kira aku takut padamu? Adegan barusan. Hanya aktingku untuk kalian. Tak kusangka kalian bodoh-bodoh ini benar-benar tertipu. Aku sungguh merasa tak berharga 8 tahun ini untuk kakakku. Dia memberikan ketulusannya pada kalian sampah tak tahu terima kasih. Selama 8 tahun, Dasar perempuan bajingan. Berani-beraninya kau mempermainkan kami. diam. Bu, bangun. Keluarga Wijaya menindas kakakku 8 tahun, menghinanya, menyakiti hatinya. Tapi kakakku
masih ingat kebaikan lama, beri kalian kelonggaran, masih kasih ruang. Tapi kalian perlakukan dia bagaimana? Culik aku untuk ancam dia. Bagus. Kalau begitu, aku manfaatkan kesempatan hari ini agar kakakku akhirnya tahu siapa kalian. Biar dia lihat betapa busuknya hati kalian. Kau berani kau tipu kami? Tipu kalian kenapa? Lawan sampah macam kalian nggak perlu pakai nalar. Momen hari ini pantas kalian terima. Kak, akhirnya kau datang. Aku udah lama nunggu. Jadi, sudah puas main? Kau nggak tahu, aku tadi hampir nggak tahan lagi. Si bodoh Rizky Wijaya ini tadi mau sakiti aku. Tak disangka dia sama sekali nggak bisa sentuh aku. Adik, jangan lagi begini. Oke, semua ikut kakak. Nadia Santoso, Ayu Santoso. Kalian berdua perempuan murahan berani tipu aku ya? Aku lawan kalian. Lepas! Lepasin aku! Lepas! Rizky Wijaya, sudah sampai begini masih belum menyerah. Apa harus kupatahkan kakimu sampai kau lumpuh? Baru kau diam? Rizky Wijaya, benar tak kusangka kau paksa aku sampai begini. Saya ingat kasih kita 8 tahun ini pada dirimu, pada keluarga Wijaya. Masih kasih keringanan, tapi kalian terus-terusan minta lebih, serakah tak tahu puas. Bahkan berani rencanakan jahat pada adikku. Kalian ini melanggar batas terlarangku. Rizky Wijaya, kali ini tak akan kumaafkan. Ayu, tolong ampuni aku. Semua dia yang lakukan. Semua dia yang lakukan. Tak ada hubungan dengan kami. Jangan. Iya, Kak Ayu, kami dipaksa kakakku. Kalau tak lakukan, dia tak akan ampunkan kami. Kami juga korban. Kami semua dipaksa. Ampuni kami. Kami tak berani lagi. Iya. Semua dia. Kami dipaksa dia. Bukan salah kami. Ampuni kami. Lepaskan aku! Kalian pengecut semua. Dulu siapa yang rencana culik dia? Siapa bilang dapat uang? Hidup bisa enak. Dan siapa yang buat rencana? Siapa bilang Ayu Santoso lemah dan gampang ditindas? Sekarang ada masalah. Semua salahkan aku. Benar? Tak tahu balas budi. Rizky Wijaya, bukankah ini sifat khas keluarga Wijaya? Kalian selalu serakah dan suka menjilat. Sungguh membuatku tercengang. Tadi aku menyaksikan pertunjukan anjing saling menggigit. Ayu. Ini semua salahku. Tolong pertimbangkan perasaan kita selama bertahun-tahun ini. Maafkan aku sekali ya. Minggir! Berani-beraninya kau menyentuh kakakku. Rizky Wijaya, jangan merengek padaku. Keadaan keluarga Wijaya hari ini adalah akibat ulah kalian sendiri. Kalian menuai apa yang kalian tabur. Ingin minta ampun, ingin introspeksi, simpan saja untuk dipikirkan di penjara. Apa katamu? Nadia, bisakah kau berjanji padaku, jangan lagi membahayakan dirimu, kalau benar-benar terjadi sesuatu, aku harus bagaimana? Tenang saja, Kak. Aku siapa? Tipu muslihat kecil Rizky Wijaya sama sekali tak bisa melukaiku. Aku cuma ingin gunakan kesempatan ini agar kau melihat jelas wajah asli mereka. Dendam 8 tahun ini benar-benar selesai. Baik. Mulai sekarang, kita lupakan masa lalu, hanya lihat ke depan. Bu. Kalian ngapain sih? Aku ngapain? Kalian benar-benar tak kapok. Kakakku baik hati, tapi aku bukan orang yang mudah diajak damai. Bukan begitu.
Jangan salah paham. Kami datang dengan tulus untuk minta maaf, Ayu. Ibu tahu kau masih peduli keluarga kami. Tolong lihat, seluruh keluarga kami datang padamu untuk minta maaf tulus. Pulanglah dengan kami. Minta maaf. Kurasa kalian tak rela kehilangan rumah dan hartaku. Bukan Ayu, aku benar-benar salah, Ayu. Kumohon beri aku kesempatan lagi. Kau... Ayu, percayalah padaku, aku pasti akan. Jangan sentuh kakakku dengan tangan kotormu. Kalian memang tak kapok sampai celaka, Satpam. Sudahlah, adik orang seperti mereka. Tak perlu buang waktu dengan mereka. Usir semua mereka. Aku tak mau mereka nanti muncul lagi di hadapanku. Dengar, kakakku suruh kalian pergi, Satpam. Usir semua keluar dari sini. Jangan pernah masuk perusahaan lagi. Ayu Santoso, karena kau begitu kejam, jangan salahkan aku. Tunggu saja, Ayu Santoso. Selama ini kau diganggu keluarga Wijaya, pasti lelah. Tapi sekarang semua itu akhirnya selesai. Untung ada kamu. Jangan bilang begitu, Kak. Kita saudara kandung. Selama aku ada, tak ada yang bisa sakiti kamu. Baik, asal kita dua bersaudari saling mendukung hidup dengan baik. Aku yakin masa depan kita pasti cerah. Aku paham. Siapa Jangan bergerak sama sekali. Rizky Wijaya? Tak menyangka, kan? Walau kau ketua kamar dagang Santoso lalu, masih mau bela kakakmu yang tak berguna itu. Sekarang akhirnya jatuh ke tanganku. Kebetulan kali ini, biar kakakku lihat jelas. Keluarga Wijaya, hati keluarga ini seberapa hitamnya, seberapa tak tahu menyesal, agar dia putuskan sama sekali semua harapannya. Tak lagi pada kalian ada belas kasihan. Kak, apa ini bisa? Penculikan kan melanggar hukum. Kau tahu apa? Ayu Santoso paling sayangi adiknya ini. Sekarang adiknya ada di tangan kita. Perempuan lemah dan tak berguna itu, berani setinggi langit pun takkan berani lapor polisi. Hanya bisa nurut saja. Betul, kakakmu benar. Kalau kita tak lakukan ini, mana bisa kita ambil kembali rumah kita? Nanti kita tidur di jalanan. Ayu Santoso ini hidup enak sendiri. Tak tahu balas budi, langsung tendang kita. Dia memang tak tahu balas budi. Memang tak bisa diperbaiki. Sudah sampai titik ini, masih memutarbalikkan fakta. Rakus tiada puas. Kami sudah kasih dia kesempatan. Dulu kami ke kantornya minta maaf, dia tak terima, malah bikin kami malu. Tak kasih jalan keluar. Kalau dia tak mau terima baik, terima buruk, maka hanya bisa bawa uang tebusan yang cukup untuk menebus adiknya ini. Kau ketawa apa? Kau tak sadar nyawamu ada di tangan kami? Ya, maafkan aku. Aku tak berani lagi. Kumohon, lepaskan aku. Aku tak seharusnya ketawa. Aku benar-benar tak seharusnya ketawa. Jangan sakiti aku. Diam kau. Ayu Santoso, kabar bagus untukmu. Adikmu ada di tanganku. Apa? Ayu Santoso, kau tuli ya? Bilang adikmu Nadia Santoso ada di tanganku. Kau culik Nadia? Diam! Sekarang juga, siapkan uang tebusan 110 miliar rupiah. Oh ya, harus tunai. Jangan kurang sepeser pun. Bawa ke gudang terbengkalai di barat kota. Dan kau harus datang sendirian. Jangan telepon polisi. Kalau kau berani laporkan main curang, aku tak jamin kau bisa lihat Nadia yang utuh. Jangan lukai dia. Aku serius. Jangan paksa aku. Nadia, kok bisa diculik Rizky Wijaya? Apa dia sembunyikan sesuatu? Bu Ayu, jangan khawatir. Ketua itu Taekwondo Sabuk Hitam tingkat 9. Dulu sendirian, hancurkan komplotan preman bersenjata api di utara kota.
Rizky Wijaya lemah dan tak berguna. Mendekatinya saja susah. Jadi, ketua pasti punya rencananya sendiri. Sudah 1,5 jam, tak ada tanda orang. Kau yang atur ini? Aku tak tahu apa-apa. Aku diikat erat, dijaga ketat. Bisa apa? Iya kan? Sudah 1,5 jam. Aku tak lihat bayangan Ayu, sama sekali. Kau kira aku tak berani berbuat apa? Jangan. Rizky, aku benar-benar tak tahu kenapa kakakku belum juga datang menyelamatkanku. Kumohon, jangan sakiti aku. Oh, mungkin dia tertahan di jalan. Tunggu sebentar lagi. Tunggu apa lagi? Apa ini ulahmu? Apa kalian berdua sudah berkomplot untuk mempermainkanku? Aku tidak. Dasar perempuan murahan. Banyak akal. Nak, jangan dengarkan dia. Cepat telepon adiknya. Suruh dia bawa uang. Bilang pada kakakmu, cepat kirim uangnya. Kalau tidak, kau akan kuhukum. Kak, cepat selamatkan aku. Kak, cepat selamatkan aku. Mereka mengikatku sangat kencang. Tanganku sakit sekali. Mereka terus memakiku, mengancamku. Kak, aku sangat takut. Dia bilang, kalau kau tak segera datang, dia akan berbuat sesuatu padaku. Jangan banyak omong. Langsung ke intinya. Suruh kakakmu cepat kirim uang. Kak, cepat datang selamatkan aku. Rizky, dia sudah hilang akal. Dia bilang, kalau kau tak segera datang, dia akan memberiku pelajaran. Kak, aku adik kandungmu sendiri. Kak, kau sudah berkorban merawat mereka 8 tahun. 8 tahun penuh. Tapi mereka, ternyata demi uang, menculikku untuk memerasmu. Sungguh kejam. Apa kau bilang? Ayu Santoso, kalau kau masih ingin bertemu adikmu, segera bawa 110 miliar rupiah ke sini. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Kak, cepat selamatkan aku. Aku adikmu, jangan tinggalkan aku. Kak, Adikmu minta kau cepat selamatkan dia. Kau segera bawa 110 miliar rupiah ke sini. Jangan kurang sedikit pun. Aku tak punya uang. Apa kau bilang? Apa kau bilang? Ayu Santoso, adik kandungmu ada di tanganku. Berani kau bicara begitu padaku? Aku tahu. Tapi 110 miliar rupiah yang kau minta, benar-benar tak kumiliki. Jangan banyak omong. Adikmu akan ketua kamar dagang Santoso. Di bawahmu ada perusahaan besar. 110 miliar rupiah bagimu seharusnya tak masalah, kan? Jangan pura-pura miskin. Sudah kukatakan, aku tak punya uang sebanyak itu. Kalau kau tak percaya, ya habisi saja Sandera. Baik, baik. 110 miliar tak ada, ya? 22 miliar rupiah. Pasti ada, kan? Kau sekarang segera bawa uangnya ke sini. Kalau tidak, benar-benar kuhabisi Sandera. Sudah kukatakan, aku tak bisa menyediakan uang sebanyak itu. Soal Nadia Santoso, lakukan sesukamu. Ayu Santoso, dia kan adik kandungmu sendiri. Kamu tega sekali ya? Hah? Bu Ayu ke toilet sih. Ketua, aktingnya? Sayang banget nggak jadi aktris. Dia sih, lagi nggak tahu merencanakan akal bulus. Gas cepat. Aku mau lihat si Nona ini mau ngapain sebenarnya. Jangan sampai nanti benar-benar terjadi sesuatu. Bagus. Habisi Sandera. Kakakmu malah suruh aku habisi Sandera. Masa mungkin? Mereka kan saudara yang sangat akrab. Masa Ayu Santoso tegang nggak peduli nyawa adiknya? Pasti ada akal bulusnya. Aku mana tahu kenapa? Aku mana tahu kenapa Ayu Santoso tiba-tiba jadi kejam banget. Nadia Santoso, apa kalian
Dari tadi udah komplotan. Sengaja ngejek aku. Bilang. Aku beneran nggak tahu apa-apa. Masa kakakku mau habisi aku? Aku kan adik kandungnya. Dulu dia nggak kayak gini. Oh, jangan-jangan selama 8 tahun menikah ke keluarga Wijaya, ketulusan yang dia berikan selalu dikhianati kalian. Dianggap nggak berharga. Jadi, dia jadi sakit hati banget dan nggak percaya lagi sama sungguhan palsu. Bacot. Kamu ngomong apa sih? Bang, jangan gegabah. Gimana ini? Aku udah bilang gini, nggak bakal berhasil. Penculikan itu ilegal. Sekarang, Ayu Santoso sama sekali nggak peduli sama adiknya. Kalau polisi datang, kita semua hancur. Penculikan bakal masuk penjara lama. Diam kau. Sekarang ngomong apa lagi? Sudah begini. Terusin aja sampai akhir. Bang, Nah, kamu jangan gegabah. Ini pasti akal bulus Ayu Santoso. Dia sengaja paksa kita lepaskan dia. Nggak boleh. Kita jangan sampai tertipu. Cepat, telepon. Mungkin nanti mereka masih bisa kirim uang. Nah, nunggu apa lagi? Dia udah bilang langsung, suruh habisi Sandera. Masa ia masih datang? Ini semua salahmu. Kalau bukan karena kamu serakah, ngotot culik Nadia Santoso, paksa Ayu Santoso kasih uang. Mana mungkin kita sampai seperti ini? Nah sekarang, uang nggak dapet, malah dituduh penculikan. Keluarga Wijaya kita hancur. Salahku? Hahaha. Dulu, siapa yang ikut serta dalam merencanakan penculikannya? Siapa yang bilang dapat uang bisa hidup enak? Nah, sekarang kan nggak ada masalah. Kalian semua salahkan saya. Benar kan? Bukan istriku yang bilang tak masalah. Ini memang salahmu. Sekarang Chen Jingshu tak peduli adiknya. Berarti Sandera ini di tangan kita tak guna. Nanti polisi datang, kita akan dapat tuduhan culik. Kalian, anak, dulu mau culik itu ide kamu. Kami ingatkan kamu, tapi kamu tak dengar. Nanti polisi datang, ini kamu yang buat. Jangan salahkan kami, bukan urusan kami.